Pelajaran 4. Pengelompokan hewan. Peta konsep. Hal yang harus kamu tahu mengenai pengelompokan hewan ini antara lain. 1. Jenis makanan hewan. 2. Hewan herbivor, karnivor, dan ombivor. 3. Daur hidup hewan. 4. Cara merawat hewan peliharaan. A. Jenis makanan hewan. Hewan membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Hewan memiliki jenis makanan tertentu. Hewan tidak bisa memakan semua jenis makanan. 1. Ikan. Ikan sangat beragam jenisnya. Tidak semua ikan memiliki jenis makanan yang sama. Ikan hias yang biasa dipelihara memakan cacing-cacing kecil. Ada juga ikan yang menyukai tumbuhan. 4. Burung. Jenis burung beraneka ragam. Ada burung kakatua, elang, merpati, nuri, dan lain-lain. Masing-masing burung memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Burung kakatua memakan biji-bijian dan buah-buahan. Burung elang memakan ular dan ikan. Burung merpati memakan ular. Perbedaan jenis makanan burung dapat dilihat dari bentuk paruhnya. 2. Katak. Di manakah kita bisa menemukan katak? Katak biasanya banyak ditemukan di kolam atau di sawah. Makanan katak adalah serangga, misalnya nyamuk, lalat, dan belalang. Katak juga memakan cacing dan laba-laba. 6. Kucing. Kucing merupakan hewan yang dipelihara di rumah. Kucing suka sekali memakan ikan. Selain ikan, kucing juga memakan daging hewan lain, seperti tikus. Tikus adalah salah satu makanan kesukaan kucing. Kucing memiliki gigi taring yang kuat dan tajam. Taring itu berguna untuk menerkam dan mengoyak daging mangsanya. 5. Sapi. Sapi merupakan hewan yang bermanfaat bagi manusia. Sapi merupakan sumber makanan bagi manusia dan hewan lainnya. 3. Cicak. Cicak sering kita jumpai di rumah. Cicak bergerak merayap di dinding dan atap rumah. Keberadaan cicak di rumah menguntungkan kita karena cicak memakan nyamuk. Dengan adanya cicak, jumlah nyamuk di rumah kita dapat berkurang. B. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Untuk itu, hewan terbagi atas 3 kelompok, yaitu kelompok hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. 1. Kelompok hewan herbivor. Perhatikan sapi, kambing, kuda, dan domba. Apakah jenis makanan hewan-hewan tersebut? Hewan tersebut adalah hewan pemakan rumput. Rumput termasuk kelompok tumbuhan. Hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan disebut hewan herbivor. Begitu juga dengan kelinci, yang suka memakan wortel, termasuk hewan herbivor. Burung yang memakan biji-bijian dan buah-buahan juga termasuk hewan herbivor. Akan tetapi, tidak semua burung termasuk hewan herbivor. Hewan herbivor memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan herbivor terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Hewan herbivor tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi seri berguna untuk memotong makanan. Setelah dipotong-potong, makanan dihaluskan menggunakan gigi geraham. 2. Kelompok hewan karnivor. Apa yang dimaksud dengan hewan karnivor? Hewan karnivor adalah hewan yang makanannya berasal dari hewan lain. Contoh, hewan karnivor antara lain kucing, anjing, harimau, singa, buaya, dan ular. Sebagian besar, hewan karnivor merupakan hewan yang ganas dan liar. Hewan-hewan tersebut harus memburu makanannya agar dapat bertahan hidup. Hewan karnivor memiliki susunan gigi yang berada dengan gigi hewan herbivor. Hewan karnivor memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring ini berfungsi untuk mengoyak mangsanya. Hewan karnivor juga memiliki gigi seri. Gigi seri hewan karnivor berukuran kecil, tetapi tajam dan kuat. 3. Kelompok hewan omnivor. Hewan omnivor adalah hewan yang makanannya berasal dari hewan maupun dari tumbuhan. Hewan yang termasuk kelompok ini adalah ayam, bebek, beruang, gorila, monyet, orangutan, dan lain-lain. Susunan gigi hewan omnivor terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Ketiga jenis gigi tersebut berkembang dengan baik karena disesuaikan dengan jenis makanannya. Jika memakan daging hewan lain, maka yang banyak digunakan adalah gigi taring. Jika memakan sayuran, maka gigi yang digunakan adalah gigi geraham. Akan tetapi, ketiga jenis gigi tersebut berfungsi dengan baik saat makanan berada di dalam mulut.
C. Daur hidup hewan. Seluruh makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan tidak langsung menjadi dewasa, namun hewan tersebut tumbuh dan berkembang melalui beberapa tahap. Tahap tersebut membentuk suatu daur hidup. Tahap-tahap perkembangan hewan berbeda-beda. Ada hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya, tetapi mengalami pertambahan ukuran. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya, tetapi mengalami pertambahan ukuran. Perubahan bentuk dalam tahap perkembangan hewan disebut metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami perubahan pada tahap perkembangannya disebut tidak mengalami metamorfosis. Berikut ini akan dijelaskan perkembangan hewan secara lengkap. 1. Hewan yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang dialami hewan pada setiap tahap perkembangannya. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. A. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. 1. Daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Ulat bergerak aktif mencari makanan. Ulat memakan daun-daunan. Setelah cukup mencari makanan, ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Pupa tidak bergerak dan melekat pada batang pohon. Pupa adalah masa istirahat dan persiapan bagi kupu-kupu sebelum menjadi dewasa. Setelah cukup waktu, pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. 2. Daur hidup katak. Katak termasuk kelompok hewan amfibi yang hidup di dua tempat, yaitu air dan darat. Katak juga mengalami metamorfosis sempurna. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Katak bertelur di dalam air. Jumlah telur yang dihasilkan seekor katak betina sangat banyak. Akan tetapi, tidak semua telur berhasil menetas. Telur-telur tersebut banyak yang dimakan oleh ikan atau hewan lain. Telur-telur katak akan menetas setelah 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu. Berudu hidup di dalam air. Berudu mempunyai insang untuk bernapas di dalam air. Namun setelah 3 minggu, insang berudu akan tertutup oleh kulit. Kaki belakang berudu akan terbentuk sebelum berudu berumur 8 minggu. B. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahapnya, sehingga bentuk hewan yang baru lahir dan hewan yang dewasa tidak terlalu berbeda. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna misalnya kecoa dan capung. 1. Daur hidup kecoa. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa sangat banyak. Setelah beberapa lama, telur kecoa berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mirip dengan kecoa dewasa, akan tetapi warna kulit nimfa berbeda. Nimfa mengalami beberapa kali penggantian kulit. Penggantian kulit ini disebut ekdisis. Setelah mengalami pergantian kulit, nimfa akan berubah menjadi kecoa dewasa. 2. Daur hidup capung. Capung termasuk serangga. Capung juga berkembang biak dengan bertelur, hampir sama dengan kecoa. Telur capung menetas menjadi nimfa. Nimfa capung mengalami 10 kali pergantian kulit. Setelah itu, nimfa akan berubah menjadi capung dewasa. 2. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Ada juga perkembangan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Berikut ini adalah daur hidup beberapa hewan yang tidak mengalami metamorfosis. A. Ikan. Ikan hidup di air. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ikan menetas menjadi ikan muda. Tubuh ikan muda berukuran kecil dan berwarna lebih muda dari induknya. Akan tetapi, bentuk tubuh ikan muda sudah seperti ikan dewasa. Ikan muda akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Setelah dewasa, ikan tersebut melakukan perkawinan dan menghasilkan telur-telur ikan yang baru. B. Kadal. Kadal termasuk kelompok hewan reptilia. Kadal berkembang biak dengan bertelur. Telur kadal menetas menjadi kadal muda. Kadal muda berukuran lebih kecil dari induknya. Setelah beberapa lama, kadal muda berubah menjadi kadal dewasa. Ukuran tubuhnya pun bertambah besar. Kadal yang sudah dewasa akan
melakukan perkawinan. Lalu kadal betina menghasilkan telur-telur yang baru. C. Ayam. Ayam termasuk kelompok unggas. Kelompok unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam akan menetas setelah dierami selama 21 hari oleh induknya. Pengeraman bertujuan agar telur tetap hangat. Hal ini karena saat dierami, embrio akan berkembang di dalam telur, sehingga tubuh ayam akan terbentuk dengan sempurna. Jika tidak dierami, biasanya telur ayam didekatkan dengan lampu agar suhunya tetap hangat. Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Bulu anak ayam berwarna kuning dan sangat halus. Setelah tumbuh menjadi dewasa, bulunya semakin mengkilat dengan warna yang bervariasi. Pada ayam jantan tumbuh jengger yang berwarna merah. Ayam jantan dan betina bisa melakukan perkawinan. Kemudian ayam betina menghasilkan telur yang baru. D. Kucing. Kucing adalah hewan yang menyusui. Oleh karena itu, kucing termasuk hewan mamalia. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Kucing betina melahirkan anak-anaknya. Kucing yang baru lahir berwarna merah dan berukuran kecil. Bayi kucing yang baru lahir tidak bisa bergerak. Bayi kucing menyusu pada induknya. Setelah beberapa minggu, anak kucing bertambah besar. Warna tubuhnya sudah bervariasi. Kucing remaja bergerak sangat lincah dan mencari makanan sendiri. Setelah beberapa bulan, kucing remaja tumbuh menjadi kucing dewasa. Kucing dewasa bisa melakukan perkawinan sehingga bisa menghasilkan keturunan kembali. D. Cara memelihara dan merawat hewan peliharaan. Kamu mungkin memelihara hewan di rumah. Hewan-hewan yang biasa dipelihara antara lain ikan, ayam, burung, kucing, kelinci, dan lain-lain. Hewan yang kamu pelihara haruslah dirawat dengan baik. Kebersihan hewan peliharaan harus dijaga agar tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam merawat hewan peliharaan. 1. Memberi makanan dan minuman secara teratur. Jangan sampai hewan yang kamu pelihara kekurangan makanan. Makanan yang diberikan harus sesuai, misalnya kucing makanannya ikan, kelinci makanannya wortel, dan ikan makanannya cacing. Hewan peliharaan harus selalu dirawat, dijaga kebersihannya. 2. Menjaga kebersihan tubuh dan kandangnya. Hewan peliharaanmu harus dimandikan agar tubuhnya tetap bersih. Kamu juga harus membersihkan kandangnya dan kotoran secara teratur, agar kuman, penyakit tidak menyerang hewan peliharaanmu. 3. Ajaklah hewan peliharaanmu untuk bermain. 4. Jika hewan peliharaanmu sakit, maka bawalah ke dokter hewan.